Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 272. Ini adalah saat yang indah. Tanpa kecelakaan, bibir Stephen Lin menyentuh bibir Yao Jing. Meskipun itu adalah sentuhan bibirnya, itu membuat tubuh Stephen Lin dan Yao Jing tegang bersama. Sejujurnya, sangat jarang bagi seorang pria berusia 25 tahun dan 28 tahun, keduanya tidak terlalu muda, untuk mencium tubuh mereka begitu erat sehingga mereka berdua tegang. Memperkirakan bahwa postur telah dikuasai banyak. Stephen Lin memang seorang pria terhormat. Setelah dia mencium Yao Jing, dia tidak mendapatkan 1 inci pun, dan terus menyentuh bibirnya. Setelah beberapa detik, keduanya mundur selangkah secara bersamaan. Stephen Lin menjilat bibirnya dan berkata, "Manis." "Kamu," Yao Jing memelototi Stephen Lin dengan marah, lalu meraih tangan Stephen Lin dan berjalan ke depan. Stephen Lin memiliki senyum naif di wajahnya, meskipun keduanya telah berciuman sebelumnya, tetapi kali itu hanya sentuhan air, dan kali ini dia mencium Yao Jing setidaknya selama 3 atau 4 detik. Ini memalukan bagi pria yang sudah menikah, tetapi tidak untuk Stephen Lin. Dia tidak memiliki hubungan dengan Yao Jing sebelumnya, dan Yao Jing bahkan menolaknya sedikit pun. Sekarang, Yao Jing tidak memiliki hubungan dengannya. Jing tidak hanya tidak menolak. Dia, tetapi juga bersedia untuk menciumnya, yang sudah merupakan lompatan besar. "Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum saya bisa punya bayi." Stephen Lin diam-diam memutuskan bahwa dia harus memiliki beberapa anak lagi dengan Yao Jing untuk memastikan bahwa dupa keluarga lama Lin kuat. Keduanya berjalan di jalan batu berpegangan tangan seperti ini, sampai mereka mencapai ujung jalan, dan kemudian keduanya berjalan kembali. "Apakah kamu sangat kuat sekarang?" Yao Jing tiba-tiba bertanya. "Mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini?" Stephen Lin bertanya. "Tidak. Aku sudah tahu kalau kamu sangat kaya. Kudengar kamu masih seorang pendekar yang sangat kuat, jadi aku ingin bertanya karena penasaran. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya. Katakan saja," kata Yao Jing. "Aku sangat baik," kata Stephen Lin dengan serius. "Seberapa kuat?" tanya Yao Jing. "Lebih baik dari siapapun yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda," kata Stephen Lin. "Aku belum pernah melihat orang kuat," Yao Jing berkata dengan cemberut. "Apakah kamu tahu Raja Naga Putih Xiao Chentian?" Stephen Lin bertanya. "Aku tahu ini, salah satu dari 10 dewa perang teratas di negara naga. Raja bela diri peringkat 10. Aku dengar dia bukan lagi manusia biasa, dan dia bisa menghancurkan kota kecil sendirian," kata Yao Jing. "Suamimu, aku sedikit lebih kuat dari Xiao Chentian," Stephen Lin berkata, dan memberi isyarat dengan ibu jari dan jari telunjuknya. "Ledakan saja." Yao Jing berkata sambil tersenyum, "Xiao Chentian adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas, dan kamu lebih kuat darinya. Bukankah itu juga salah satu dari 10 dewa perang teratas? Mengapa? Apakah aku belum pernah masuk 10 dewa perang teratas? Pernahkah kamu melihat namamu di God of War? Itu karena 10 dewa perang teratas tidak bisa menahanku, dan aku lebih kuat dari mereka, jadi beraninya mereka memanggil saya 10 dewa perang teratas, jadi saya hanya bisa mandiri di 10 dewa perang teratas selain itu saja." Stephen Lin berkata dengan serius. "Tiup, terus tiup. Anda mengatakan bahwa Anda adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas, saya masih percaya sedikit. Anda mengatakan bahwa Anda lebih kuat daripada 10 dewa perang teratas. Apakah Anda pikir saya Wan?" Yao Jing berkata sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa saya tidak berbohong kepada Anda. Faktanya, saya seorang seniman bela diri peringkat 10. Saya hanya akan mengatakannya. Namun, 1/10 peringkat seniman bela diri juga sangat kuat, cukup untuk masuk ke daftar Tianlong." 100? tanya Yao Jing. "Itu saja." Stephen Lin mengangguk. "Suamiku adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, pria yang sangat tampan, dan orang kaya.
Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa sedikit bangga. Yao Jing memeluk lengan Stephen Lin sambil tersenyum, dan menempelkan tubuhnya erat-erat ke Lin. Stephen, ketahui nasibmu. Stephen Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa Yao Jing telah jatuh cinta padanya, dan kemiripan ini meningkat sedikit demi sedikit seiring waktu. Hal yang paling benar dalam hidupmu adalah menikah denganku. Stephen Lin tersenyum. Yao Jing tersenyum. Keduanya berdiri di samping satu sama lain seperti ini dan berjalan maju diam-diam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, cinta di antara keduanya bergejolak sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, Stephen Lin berhenti. Saat ini, jarak dari perkemahan sekitar 100 meter. Apa? Tanya Yao Jing curiga. Stephen Lin mengangkat bahu. Apakah kamu menciumnya? Stephen Lin bertanya. Bau apa? Tidak. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Bau darah. Ekspresi Stephen Lin sedikit berubah, dan dia berkata, sesuatu terjadi, ikut denganku. Setelah itu, Stephen Lin menarik Yao Jing untuk mempercepat menuju perkemahan. Di tengah jalan, Stephen Lin melihat seorang pria berbaring telungkup di tanah. Pria itu berlumuran darah, dan ada luka besar di punggungnya. Melihat adegan ini, Yao Jing menjerit ketakutan. Yo tua! Stephen Lin menatap pria di tanah, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia mengenali orang ini, yaitu Lao Yo dari beberapa keluarga yang sedang berkemah bersama. Stephen Lin dengan cepat berjongkok, mengulurkan tangannya dan menekan arteri lawan. Apa yang terjadi padanya? Tanya Yao Jing. Mati. Stephen Lin berdiri dengan ekspresi bermartabat, dan kemudian berkata kepada Yao Jing, ikut denganku. Setelah berbicara, Stephen Lin mempercepat dan berjalan menuju camp. Dalam jarak pendek beberapa puluh meter, selain Lao Yo, Stephen Lin juga melihat 3 mayat, 2 dari 3 mayat tidak dikenalnya, dan 1 adalah orang lain yang telah berkemah bersama sebelumnya. Dalam sekejap mata, Stephen Lin datang ke perkemahan. Ada mayat di seluruh ruang terbuka. Yao Jing menutup mulutnya dengan ngeri untuk mencegah dirinya berteriak. Masing-masing orang yang jatuh ke tanah ini memiliki luka besar yang bisa berakibat fatal, dan sepertinya mereka telah dipotong oleh sesuatu seperti pisau. Wan Er. Stephen Lin segera memikirkan Lin Wan Er, dan buru-buru berlari menuju tenda. Di mana Lin Si memerintahkan mereka untuk berkemah, beberapa tenda dibangun bersama. Datang ke tenda, napas Stephen Lin tiba-tiba menjadi berat. Ada noda darah di seluruh tenda, dan tidak ada suara orang yang hidup di seluruh camp. Bagaimana ini bisa? Kata Yao Jing tidak percaya, mengguncang tubuhnya. Pergi dan lihat apakah ada orang yang masih hidup, aku akan menemukan Wan Er, kata Stephen Lin, berjalan langsung ke tendanya. Resleting tenda telah dibuka resletingnya. Hati Stephen Lin menegang, dan dia dengan cepat masuk ke tenda. Tidak ada seorang pun di tenda. Stephen Lin menjadi pucat karena terkejut, dan buru-buru memanggil, Wan Er. Di tanah, boneka yang dikirim putra Su Chenxin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin memperhatikan sedikit getaran dan bergegas. Tangisan Wan Er tiba-tiba datang dari boneka itu. Paman Lin. Wan Er. Stephen Lin meraih boneka itu dengan penuh semangat dan merobeknya. Di dalam boneka itu, Lin Wan Er menatap Stephen Lin dengan air mata berlinang. Hebat! Stephen Lin memeluk Lin Wan Er. Dia pernah berpikir bahwa Lin Wan Er telah terbunuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Wan Er benar-benar bersembunyi di boneka ini. Wan Er baik-baik saja, paman ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kata Stephen Lin. Paman Lin, paman yang buruk memukuli orang, itu mengerikan, kata Lin Wan Er sambil menangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Stephen Lin berkata sambil menepuk punggung Lin Wan Er, paman akan mengajari paman jahat itu sebentar, tidak apa-apa. Pada saat ini, tangisan Yao Jing datang dari luar tenda. Stephen, keluar, cepat. Stephen Lin tidak berani ragu dan bergegas keluar dari tenda. Di luar tenda, Yao Jing sudah menangis. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Semua mati. Yao Jing menangis dan menunjuk ke tenda dan berkata, semuanya, semua mati.
Semua mati? Meskipun Stephen Lin punya firasat, tetapi ketika dia mendengar Yao Jing mengatakan ini, hatinya berkedut tak terkendali. Semua orang di sini mengucapkan selamat malam satu sama lain setengah jam yang lalu. Sebelum itu, semua orang duduk di sekitar api unggun. Mereka juga membuat janji untuk pergi memancing bersama minggu depan, tapi sekarang, semua orang sudah mati. Sekarang, Stephen Lin selalu sangat tenang ketika menghadapi hidup dan mati, karena dia telah melihat banyak orang mati, tetapi itu di medan perang ekstrateritorial. Di kota, Stephen Lin belum pernah melihat begitu banyak teman mati di depannya. Su Chenxin juga mati? Stephen Lin bertanya. Ya, Yao Jing mengangguk dan menunjuk ke tenda di sebelahnya. Stephen Lin berjalan ke Yao Jing dan menyerahkan Lin Wan-er kepada Yao Jing. Wan-er, dengarkan pamanmu dan tutup matamu, kata Stephen Lin. Lin Wan-er mengangguk dan menutup matanya. Setelah itu, Stephen Lin berbalik dan berjalan ke tenda yang ditunjuk Yao Jing. Di tenda, tubuh Su Chenxin dan istrinya jatuh ke tanah. Stephen Lin hanya merasa napasnya menjadi bermartabat. Stephen Lin berjalan ke sisi Su Chenxin dan berjongkok. Su Chenxin jatuh ke tanah menghadap ke bawah, menekan putra Su Chenxin di bawahnya. Orang yang memberikan boneka itu kepada Lin Wan-er sebelumnya. Dapat dilihat bahwa pada saat yang paling berbahaya, Su Chenxin berusaha melindungi putranya di bawahnya. Namun, seseorang menusuk tubuhnya dengan senjata tajam, dan menusuk tubuh putranya dengan itu. Ayah dan anak, terbunuh pada saat yang sama. Tinju Stephen Lin mengepal erat, dan niat membunuh di matanya meluap tak terkendali. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Telepon itu dari Dong Jian. Patriark, prajurit yang kuat telah muncul di semua distrik kota Selat untuk membunuh warga sipil, dan klan naga berperang melawan mereka dan menderita kerugian besar, kata Dong Jian. Membunuh warga sipil. Stephen Lin mendengar 4 kata ini dan melihat sekeliling. Saya juga menemukan hal ini di sini, kata Stephen Lin. Benarkah? Apakah kamu dan istrimu tidak terluka? Tanya Dong Jian. Kamu mengirimiku informasi lokasi para prajurit itu, kata Stephen Lin. Ya. Setelah menutup telepon, Lin Si memerintahkan agar mayat keluarga Su Chenxin yang terdiri dari 3 orang ditempatkan, dan kemudian menutupinya dengan selimut. Lao Su. Berkat putramu, Wan-er selamat. Aku tidak bisa membalas kebaikan menyelamatkan hidupku. Di sini, atas nama seorang tiran, aku bersumpah atas nama seorang tiran bahwa jika kamu membunuh seseorang, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Penghiburan untuk seluruh keluargamu di surga. Bab 273. Stephen Lin berjalan keluar dari tenda. Di luar tenda, Yao Jing sudah berhenti menangis, tapi masih ada air mata di matanya. Apa yang terjadi? Tanya Yao Jing. Saya baru saja menerima telepon dari Dong Jian, mengatakan bahwa sekelompok prajurit membunuh orang biasa di daerah perkotaan. Saya pikir, orang yang membunuh begitu banyak orang harus terkait dengan kelompok itu, kata Stephen Lin. Kenapa mereka membunuh orang? Kenapa? Tanya Yao Jing. Aku juga tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang kita harus pergi dari sini, aku harus mengirimmu ke tempat yang aman dulu. Stephen, berjanjilah satu hal padaku. Yao Jing berkata. Katakan. Balaskan mereka. Aku tidak ingin mereka diadili oleh hukum apapun, karena itu akan membuat mereka hidup sangat lama. Aku hanya ingin mereka diadili malam ini. Yao Jing menatap Stephen Lin dan dikatakan. Terserah kamu. Stephen Lin mengendarai RV dari Gunung Qingyuan. Dalam perjalanan, Stephen Lin menelepon kantor polisi, tetapi jawabannya adalah bahwa ada insiden kekerasan di banyak bagian kota, dan ada terlalu banyak korban. Stephen Lin tahu bahwa kota itu berantakan, jadi dia tidak banyak bicara. 10 menit kemudian, Stephen Lin mengendarai mobil pulang. Di lantai bawah di rumah Stephen Lin, sekelompok besar orang telah berkumpul. Orang-orang ini mengenakan jas hitam seragam, dan pinggang semua orang menonjol, tampaknya menyembunyikan seorang pria. Yao Jing keluar dari mobil bersama Wan-er yang sudah tertidur.
Stephen Lin turun dari kursi pengemudi dan berkata kepada Li Sina di antara kerumunan, "Lindungi Yao Jing." "Ya." Li Sina mengangguk dan berkata, saya akan melindungi istri saya dengan erat." Stephen Lin tidak banyak bicara, mengangkat telepon dan menelepon. "Bagaimana situasinya sekarang?" Stephen Lin bertanya. "Pertempuran masih berlangsung, tetapi situasinya sangat buruk. Pihak lain mulai membunuh orang di seluruh kota selat, tampaknya itu untuk menyebarkan kekuatan ras naga. Saat ini, banyak orang ras naga telah terbunuh, dan orang-orang itu membunuh orang-orang naga. Setelah pembunuhan itu, mereka semua pergi ke jalan Jinfeng." Dong Jian di ujung telepon berkata. "Jinfeng Street?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut, "Apa yang kamu lakukan di sana?" "Kekuatan inti klan naga ada di sana, termasuk Ninggao, komisaris klan naga Provinsi Jinmin, yang memimpin beberapa bawahan untuk sementara menekan para preman. Tetapi dengan peningkatan preman yang terus-menerus, pihak Ninggao juga dalam bahaya," kata Dong Jian. "Bagaimana kekuatan lawan?" Stephen Lin bertanya. "Menurut informasi saat ini, pihak lain dipimpin oleh dua Wukong peringkat 8, dan Ninggao sendiri telah mencapai level Wukong peringkat 9. Meskipun nilai kekuatan pribadinya lebih tinggi dari Ninggao, kekuatan klan naga sangat berkurang. Sebagian besar tersebar, Ninggao adalah satu kebanyak, tidak optimis. Mengingat kekuatan pihak lain umumnya di atas Wukong, saya tidak mengatur agar orang-orang kami membantu, karena pergi pada dasarnya ada hukuman mati," kata Dong Jian. "Baiklah, aku akan pergi melihatnya sekarang, kamu melindungi dirimu sendiri." Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menutup telepon, dan kemudian melirik Yao Jing. "Apa yang saya janjikan kepada Anda, saya pasti akan melakukannya," kata Stephen Lin, lututnya ditekuk, dan kemudian tiba-tiba meledak. Ledakan. Seluruh tanah bergetar. Papan semen di tanah langsung hancur. Yao Jing menatap Stephen Lin yang menghilang di depannya dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat suami langsungnya menunjukkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya di depannya. Dalam perjalanan, Stephen Lin mengeluarkan dua taji tulang di tangan kiri dan kanannya masing-masing. Aura menakutkan menyebar dari tubuh Stephen Lin. Ada dua noda darah di dahi Stephen Lin dan pangkal hidungnya, dan kedua noda darah ini memancarkan cahaya merah aneh di bawah malam. Pada saat yang sama, distrik Tumen, Jalan Jinfeng. Pertempuran di sini telah mencapai puncaknya. Ada banyak mayat tergeletak di tanah, beberapa di antaranya adalah anggota keluarga naga dan beberapa preman, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Bau bubuk obat tercium di udara. Sophie duduk di tanah di dinding, darah di sudut mulutnya. Dalam pertempuran tadi, obatnya memainkan peran besar, jadi pertempuran berlangsung begitu lama. Namun, dia juga diserang balik oleh musuh karena ini, dia terluka parah dan hanya bisa duduk di tanah. Ada 4 orang yang masih berdiri di depan Sophie, yang dipimpin adalah Ninggao, komisaris khusus suku naga di Provinsi Jinmin, Wukong peringkat 9 yang kuat. 3 orang di samping Ninggao adalah Wukong kelas 7, kelas 6, dan kelas 5. Keempat orang ini bisa dikatakan sebagai kekuatan yang sangat kuat. Namun, ada hampir 10 orang di depan Ninggao dan yang lainnya. 10 orang ini dipimpin oleh sepasang anak kembar. Keduanya terlihat hampir identik dan berpakaian sama. Kedua orang inilah yang bergabung untuk menekan Ninggao barusan. Kekuatan tempur keduanya adalah tingkat Wukong peringkat 8, yang sedikit lebih lemah dari Ninggao peringkat 9 Wukong. Namun, kesenjangan antara peringkat ke-9 dan ke-8 tidak sebesar peringkat 10 dan 8. Peringkat ke-9. Terlebih lagi, keduanya Wukong peringkat 8 adalah kembar, dan pemahaman diam-diam selesai. Setelah bergabung, kekuatan tempur jelas tidak sesederhana 1+1. Keduanya bergabung, membuat Ninggao hampir tak terbendung. Selain dua orang ini, kekuatan bawahan mereka juga di atas peringkat ke-5 Wukong. Sebagian besar dari Wukong ini adalah preman yang tersebar di mana-mana sebelumnya. Setelah mereka membunuh target mereka, mereka semua berkumpul di sini untuk melawan tujuan akhir mereka bersama. Komisaris Klan Naga Provinsi Jinmin, Ninggao. Li Wen, Li Wu, kamu telah melakukan kejahatan keji.
Bahkan jika aku mati di sini hari ini, rekan-rekan lain dari klan naga akan memburumu sampai ke ujung bumi. Ninggao menggertakkan giginya dan menatap si kembar di depan dia. Sepasang benteng ini, satu bernama Li Wen dan yang lainnya bernama Liu, berusia 40-an, dan keduanya menakjubkan dan brilian 20 tahun yang lalu. Namun, keduanya bersifat brutal dan menolak untuk menerima disiplin. Mereka merampoknya ketika mereka berusia 17 tahun. Dia membunuh seorang pengusaha kaya dan akhirnya menjadi buronan. Sejak itu dia menghilang dari dunia. Saya tidak menyangka bahwa lebih dari 20 tahun kemudian, ketika kedua orang ini muncul kembali, mereka sudah menjadi kekuatan ke-8 peringkat Wuking, dan mereka sama seperti ketika mereka masih muda, brutal. Ninggao, aku masih ingat bahwa saudara-saudara kita hampir mati di bawah tanganmu saat itu. Untungnya, langit tidak mati untuk kita, mari kita lolos dari tanganmu dengan sukses, jika tidak, di dunia ini sekarang tidak ada lagi milik kita. Saudara. Li Wen berkata dengan dingin. Li Wen, kamu akan segera ditangkap, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika bala bantuan kami tiba, kamu hanya akan menemui jalan buntu, kata Ninggao dengan gigi terkatup. Apakah kamu bercanda? Li Wen berkata dengan senyum bercanda, kami membunuh begitu banyak orang dan membuat keributan besar di kota Selat, bahkan jika negamu rela melepaskan kami, tidak mungkin bagi orang-orang ini mati di sini. Tinggalkan kami sendiri, tujuan kami hari ini adalah untuk memusnahkan kalian semua orang naga munafik, tidak satu pun. Khasiat obatnya telah memudar, kata Liu di samping. Alasan mengapa kedua kelompok saling berhadapan sekarang adalah karena orang-orang di pihak Li Wen diracuni dan fungsi fisik mereka terpengaruh, jadi mereka untuk sementara menyerang, dan pihak Ninggao juga tidak menyerang. Terluka, dan kedua, mereka telah meminta bala bantuan, dan itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk menunda waktu sampai bala bantuan tiba. Namun, kata-kata Liu membuat Ninggao dan yang lainnya terus menunggu dengan sia-sia. Para preman menggerakkan tangan dan kaki mereka, dan menemukan bahwa mati rasa di tangan dan kaki mereka benar-benar hilang. Akibatnya, para penjahat itu berhamburan, membentuk busur, dan mengepung Ninggao dan yang lainnya. Ninggao, mati! Li Wen meraung marah dengan suara, dia mengikuti adiknya Liu dan bergegas ke Ninggao terlebih dahulu. Tidak mungkin, kamu mundur, selamatkan hidupmu, aku akan menghentikan mereka. Ninggao mengeluarkan raungan rendah, dan bergegas menuju sisi lain tanpa rasa takut. Perang sudah dekat. Kekuatan tempur si kembar yang kuat, dipasangkan dengan pemahaman diam-diam yang menakutkan, dengan mudah menekan Ninggao. Ninggao terus-menerus mengatasi serangan kedua orang itu, tetapi bagaimanapun juga, tinjunya tidak cocok untuk keempat tangannya, dan dia terus-menerus terkena serangan lawan. 3 anggota klan naga lainnya yang tersisa tidak pergi seperti yang dikatakan Ninggao, mereka meraung dan bergegas menuju preman lainnya. Ini adalah pertempuran satu sisi. 3 anggota Dragon Race mirip dengan preman ini dalam hal kekuatan tempur individu, tetapi jumlah preman jauh lebih banyak daripada mereka. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, orang-orang dari keluarga naga ditekan, dan kemudian mereka mundur. Akhirnya ada yang tidak tahan dengan serangan para preman itu, tubuh kakunya patah, lalu dia tewas seketika. Tubuh kaku adalah yang paling kuat dan garis pertahanan terakhir untuk peringkat 5 atau di atas Wuking. Setelah tubuh kaku rusak, kekuatan tempur Wuking ini akan turun dalam garis lurus, seperti balon yang tertusuk oleh jarum. Namun, klan naga ini juga sangat kejam, saat dibunuh, dia hanya menusukkan pisau ke dada preman. Dia meninggal, tetapi juga mengambil nyawa seorang preman. 2 orang ras naga lainnya melihat teman mereka mati, dan mereka tidak merasa sedikit takut, karena banyak orang ras naga telah mati, dan setiap orang ras naga bertarung dengan berani sampai akhir, dan tidak ada yang mundur. Namun, kesenjangan kekuatan masih terlalu besar. Jika kedua belah pihak telah mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk bertarung secara adil dan terbuka dari awal, bahkan jika naga dikalahkan, mereka tidak akan dibantai begitu cepat. Para preman ini mengadopsi berbagai strategi untuk mengalahkan mereka, menciptakan tragedi di berbagai bagian kota,
memaksa naga untuk bubar. Kekuatan ditangani di mana-mana, dan kemudian mereka memusatkan kekuatan mereka untuk membunuh anggota naga yang tersebar satu persatu. Mungkin sudah lama nyaman, dan naga benar-benar jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Ketika mereka bereaksi, hanya ada beberapa orang yang tersisa di sini. Tentu saja, jika mereka mengumpulkan kekuatan klan naga di Provinsi Jinmin, mereka dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini di depan mereka, tapi, ini hanya kota selat, dan hanya ada sekitar selusin anggota klan naga yang tinggal di kota selat. Preman berbahaya, selusin anggota klan naga ini tidak cukup. Bersamaan dengan teriakan, semua anggota klan naga terbunuh kecuali Ning Gao dan Sophie di kejauhan. Ini adalah pertempuran paling tragis dari klan naga dalam 4 atau 5 tahun terakhir. Bab 274. Ledakan. Dengan dentuman keras, tubuh Ning Gao terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan menabrak dinding di belakangnya, menyebabkan seluruh dinding runtuh. Batuk-batuk-batuk. Ning Gao berdiri dari reruntuhan, batuk terus-menerus. Darah menyembur keluar dari mulut Ning Gao, menodai tanah menjadi merah. Bos. Sophie berjuang untuk lari ke Ning Gao dan membantu Ning Gao. Xiao Su, dengarkan aku, keluar dari sini. Kamu punya obat di tubuhmu, dan kamu hanya magang, mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Ning Gao berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia terluka parah, wajah Ning Gao tidak banyak berubah, dan wajahnya masih sama seperti sebelumnya. Tidak. Bos, aku ingin membawamu keluar dari sini, kata Sophie bersemangat. Tidak mungkin. Ning Gao melihat ke depan. Di depannya ada 2 saudara laki-laki, Li Wen dan Li Wu, dan hampir 10 bawahan mereka, Wu Qing. Tugas saya tidak mengizinkan saya untuk melarikan diri dari sini, kata Ning Gao. Kalimat ini mirip dengan apa yang dikatakan Sui Tianyu setelah terluka parah di penjara yang gelap. Untuk setiap Dragon Race, berdiri untuk mati adalah kebanggaan terbesar mereka. Sophie melihat ke arah kelompok preman. Pada saat ini, para preman berjalan ke arah mereka dengan niat membunuh. Para preman tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuh mereka, seperti kucing yang menangkap tikus, mereka ingin menggoda mangsanya sampai mati. Ayo! Ning Gao mendorong Sophie menjauh. Sophie terhuyung dan mundur beberapa langkah. Jika aku jadi kamu, aku akan mendengarkannya. Li Wen berkata sambil tersenyum. Tolong, tundukkan kepalamu, kata Sophie dengan ekspresi memohon di wajahnya. Fei Fei, bagaimana kamu bisa memohon belas kasihan dari musuh? Ning Gao berteriak dengan penuh semangat. Bos, aku tidak ingin kamu mati, apa yang harus aku lakukan jika kamu mati, kata Sophie terisak, tampak seperti di ambang kehancuran. Sophie, orang-orang dari klan naga hanya mati dalam pertempuran, bukan karena belas kasihan, teriak Ning Gao. Sophie menggelengkan kepalanya, memandang Li Wen dan berkata, aku mohon, lepaskan, tolong, mohon. Haha, ini menarik, ini pertama kalinya aku bertemu seekor naga yang memohon belas kasihan, jadi mari kita bersujudlah pada kami, dan aku akan melepaskan kalian berdua, kata Li Wen. Benarkah? Tanya Sophie heran. Ya. Li Wen mengangguk dan berkata, aku akan menepati janjiku. Oke, kata Sophie, dan ingin berlutut. Sophie, jika kamu berani berlutut, kamu tidak akan pernah ingin bergabung dengan klan naga seumur hidupmu, seru Ning Gao bersemangat. Bos, aku hanya ingin kamu hidup. Setelah Sophie selesai berbicara, dia berlutut ke arah Li Wen dan membanting kepalanya ke tanah. Ledakan. Sophie menundukkan kepalanya, karena kekuatan itu, kulit di kepalanya pecah. Ini adalah momen bersejarah. Li Wen berteriak keras, orang-orang di sekitarmu, tunjukkan padaku, yang berlutut di depanku sekarang adalah klan naga yang kamu percayai. Era klan naga telah berlalu. Cepat atau lambat, kita akan memusnahkan semua orang di klan naga. Banyak orang yang bersembunyi di rumah dan menonton di sini memejamkan mata kesakitan. Keluarga naga selalu menjadi santo pelindung orang biasa. Mereka menjaga ketertiban kota dan mencegah prajurit jahat melukai orang biasa. Untuk waktu yang lama, di mata semua orang, keluarga naga tidak terkalahkan.
Para penjahat berlutut turun, dan beberapa keyakinan di hati banyak orang runtuh saat ini. Bisakah kamu membiarkan kami pergi? Sophie bertanya sambil menatap Li Wen. Maaf, kalian semua harus mati. Li Wen mencibir dan berkata dengan keras, pergi, bunuh mereka. Ya. Semua orang meraung dan bergegas menuju Sophie dan Ning Gao. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Seru Sophie bersemangat. Dengan klan nagamu, tidak ada integritas sama sekali. Kalian semua pergi ke neraka bersama. Li Wen berteriak. Melihat sekelompok orang ini akan bergegas di depan Sophie dan Ning Gao, tiba-tiba orang-orang ini berhenti pada saat yang sama. Bang bang bang. Yang lebih lemah jatuh langsung ke tanah karena inersia. Yang lebih kuat hanya mengambil beberapa langkah lagi dan kemudian duduk di tanah dengan lembut. Li Wen dan Liu yang terkuat bergegas ke posisi sekitar 3 atau 4 meter di depan Sophie dan langsung melambat. Mereka berdua menutup hidung mereka secara bersamaan. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa tiba-tiba kehilangan kekuatanmu? Seru Li Wen ngeri. Apakah kamu benar-benar berpikir, aku akan percaya apa yang kamu katakan? Sophie, yang berlutut di tanah, berdiri dengan acuh tak acuh. Semua orang menatapnya kaget. Kapan kamu meracuninya? Li Wen bertanya dengan heran. Ketika saya melihat Anda, saya sudah meracuni Anda, tetapi Anda semua adalah tuan, terlalu sulit untuk meracuni Anda sekaligus, jadi saya pertama kali menggunakan beberapa racun yang lebih lemah untuk membuat Anda mati rasa, dan pada saat yang sama saya menumpahkan tulang rawannya. Bubuk tulang rawan membutuhkan waktu untuk menguap, jadi saya katakan begitu banyak kata-kata memohon dan bersujud kepada Anda, hanya untuk membuat bubuk tulang rawan pecah di tubuh Anda. Saya benar-benar mengira saya magang, bisakah saya hanya disembelih oleh yang lain, kata Sophie dingin. Fei Fei, kerja bagus. Bunuh mereka. Ning Gao berkata dengan penuh semangat. Ya. Sophie mengangguk, mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya dan tertatih-tatih menuju Li Wen dan yang lainnya. Meskipun rencananya berhasil, dia juga membayar harganya. Pada saat ini, Li Wen dan yang lainnya semua jatuh ke tanah dengan lembut. Toksisitas bubuk tulang rawan terlalu kuat, dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jika kamu berani melakukannya, organisasi kami akan membunuhmu bahkan jika dunia berakhir, teriak Li Wen lemah. Kamu bajingan memiliki banyak hal untuk mati. Sejak hari pertama aku bergabung dengan klan naga, aku ditakdirkan untuk bersama kalian selamanya. Jika kamu ingin memburuku, buru aku. Sebelum itu, aku akan mengirimmu ke sial, kata Sophie. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, kepercayaan yang rusak bersatu kembali dalam sekejap mata. Comeback semacam ini adalah yang paling seru, banyak orang membuka jendela, membuka pintu, dan bersorak untuk Sophie. Sophie berjalan sangat lambat, dan dia tidak terburu-buru sama sekali, karena bubuk tulang rawan sangat efektif, dan selama keracunan terjadi, bahkan Wuking peringkat 8 akan membutuhkan beberapa menit untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari gang di sebelahnya. Pria itu memegang pisau di tangannya. Pisau ini sangat aneh. Bilahnya sangat lebar dan ramping. Ada rantai besi setebal lengan di gagang pisau. Ujung rantai yang lain melilit tangan pria itu. Pria ini memakai topi jerami di kepalanya dan memiliki rumput di mulutnya. Ketika dia keluar dari gang, ujung pisau di tangannya menekan tanah, dan saat dia berjalan, ujung pisau meluncur di tanah, membuat suara klik. Sophie mengerutkan kening pada pria itu. Pisau pria ini berlumuran darah, dan bisa dibayangkan bahwa pisau ini seharusnya membunuh orang sekarang. Tai Suo Fei Dao, Xiaho. Ning Gao berteriak ngeri. Pisau rantai besi. Hati Sophie bergetar hebat. Tai Suo Fei Dao Xiaho, seorang penjahat kelas S yang dicari, seorang seniman bela diri peringkat 9, brutal, berdarah dingin, dan haus darah. Jika Anda bertemu orang ini, Anda harus melaporkannya kepada atasan Anda sesegera mungkin, dan jangan bertindak tanpa izin. Ini adalah informasi tentang pisau terbang kabel besi Xiaho dalam klan naga. Ini adalah Wuking yang lebih kuat daripada Ning Gao.
Dikatakan bahwa dia telah berdiri di puncak seni bela diri peringkat 9. Umumnya, seni bela diri peringkat 9 belum tentu lawannya. Lebih dari 10 anggota keluarga naga tewas di tangan Xiahou, pisau terbang kabel besi. Xiahou, kamu akhirnya di sini. Li Wen berseru kaget. Datanglah dari sisi lain gunung, temui beberapa orang dan bunuh mereka. Kata Xiahou sambil berjalan. Suaranya serak, seperti suara drum yang pecah. Pisau di tangannya sangat tajam, dan menebas di tanah, langsung membuat bekas pisau. Sophie tidak pernah berpikir bahwa bala bantuan yang begitu kuat akan muncul dari para preman ini. Gadis kecil, apa yang kamu lakukan pada teman-temanku dengan pisau? Xiahou bertanya pada Sophie, berdiri sekitar 4 atau 5 meter dari Sophie. Sophie membanting jantungnya, dan di depan Li Wen, yang melangkah maju, menikam belati di tangannya ke arah Li Wen. Melihat pisau ini hendak menikam Li Wen. Pada saat ini, pisau terbang tiba-tiba datang dari jauh ke dekat, dan menghampiri Sophie dalam sekejap. Jika Sophie tidak berhenti saat ini, hanya akan ada satu akhir. Tangannya akan dipotong oleh pisau terbang ini. Tanpa ragu-ragu, Sophie menarik tangannya. Pisau terbang lewat di depan tangannya dan mengenai belati. Dengan keras, belati itu terbelah menjadi dua oleh pisau terbang, dan kemudian pisau terbang itu terus bergerak maju. Sebuah rantai besi berkarat tergantung di bagian belakang pisau lempar. Pada saat ini, rantai itu tiba-tiba menyapu tubuh Sophie. Ledakan! Sophie tidak punya cara untuk melawan, dia tersapu oleh rantai, dan seluruh orang terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Keng! Pisau terbang itu habis dan jatuh ke tanah, dan bilahnya dimasukkan ke tanah. Di ujung rantai yang lain, Xiahou meraih rantai itu dengan satu tangan dan berkata dengan wajah kosong, "Kamu gadis kecil, kamu benar-benar ingin membunuh. Jika aku bertanya padamu, kamu benar-benar ingin membunuhku." Sophie mengangkat tangannya dengan marah dan memukul-mukul tanah. Hampir. Dia hampir berhasil, dia mampu membunuh semua preman di depannya. Mengapa Xiahou muncul saat ini? Mengapa? Orang yang berat hati untuk membunuh tidak cocok untuk hidup di dunia ini. Kata Xiahou sambil menarik rantai dengan tangannya. Rantai itu langsung lurus, dan kemudian pisau yang tertancap di tanah ditarik dari tanah oleh rantai itu. Xiahou mengangkat kakinya dan melangkah maju dengan tajam, lalu meraih rantai besi dan berbalik dengan keras. Pisau besar di ujung rantai yang lain berputar di udara, dan kemudian Xiahou melambaikan tangannya ke arah Sophie. Didorong oleh rantai, pedang itu terbang ke arah Sophie. Sophie ingin menghindar, tetapi karena luka-lukanya, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Saat itu, sesosok muncul di depan Sophie. Engah! Pisau besar masuk dari dada sosok itu, menembus dari belakang, dan kemudian menancap di tubuh sosok itu. Pupil mata Sophie tiba-tiba mengecil. Kepala!